Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang pertama itu Karl Marx, kedua Max Weber, ketiga Emil Durkheim. Yang pertama mau saya jelaskan itu sedikit tentang pemikirannya Karl Marx mengenai kehidupan masyarakat dalam sistem kapitalisme. Menurut Karl Marx, kapitalisme itu sistem yang lebih mengutamakan keuntungan dan uang. Dalam sistem ini ada dua kelompok, yaitu pemilik modal dan pekerja. Pemilik modal itu seperti pemilik perusahaan atau pabrik, sedangkan pekerja itu orang yang kerja demi mendapatkan gaji. Nah, menurut Marx, dalam sistem kapitalisme sering terjadi ketidakadilan karena yang paling banyak menikmati keuntungannya itu biasa pemilik perusahaan. Sedangkan pekerja yang capek bekerja hasilnya sedikit. Contohnya itu ada buruh di pabrik sepatu yang kerja dari pagi sampai malam bikin sepatu, bahkan sampai ratusan yang dia buat. Tetapi kadang dia sendiri tidak mampu membeli sepatu yang dia buat itu karena gajinya kecil. Jadi pekerja itu seperti cuma dijadikan alat untuk mencari keuntungan. Marx juga menjelaskan tentang kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya makin kaya, sedangkan pekerja biasa tetap susah. Kalau kita lihat sekarang itu masih banyak perusahaan besar yang untung banyak, tapi pegawainya masih ada yang gajinya kecil. Selain itu, Marx bilang kalau manusia akhirnya merasa jauh dari pekerjaannya sendiri. Orang bekerja cuma demi uang, bukan karena menikmati pekerjaannya. Contohnya itu pegawai kafe yang kerja terus melayani pelanggan dari pagi sampai malam. Dia capek sekali, tapi hasil yang dia dapat kadang tidak sebanding sama kerja kerasnya. Marx juga mengatakan kalau dalam kapitalisme barang kadang lebih dihargai daripada manusia. Misalnya orang yang bangga menggunakan HP mahal atau barang bermerek supaya bisa dianggap keren, padahal ada pekerja yang capek membuat barang itu di pabriknya. Jadi inti pemikiran Karl Marx adalah dalam sistem kapitalisme ini masih banyak ketidakadilan sosial, eksploitasi pekerja, dan perbedaan antara orang kaya dengan miskin. Menurut Marx, bekerja sering kerja keras terus menerus, tetapi hasil yang mereka dapat kadang tidak sesuai dengan tenaga yang mereka keluarkan. Sedangkan pemilik modal lebih banyak menikmati keuntungannya. Selain itu, Marx juga percaya kalau selama masih ada ketidakadilan sosial ini, konflik antara pekerja dan pemilik modal akan terus muncul. Karena itu Marx ingin supaya masyarakat bisa menciptakan kehidupan yang lebih adil, agar tidak ada pihak yang merasa dirinya itu ditindas atau dirugikan semata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh sosiologi yang sangat terkenal, yaitu Max Weber. Max Weber adalah seorang ahli
ahli sosiologi dari Jerman yang membahas tentang tindakan manusia, kehidupan masyarakat, kekuasaan, dan perkembangan dunia modern. Menurut Weber, untuk memahami masyarakat, kita tidak cukup untuk melihat apa yang dilakukan seseorang, tapi kita juga harus memahami alasan dan tujuan dari tindakannya. Karena menurut Weber, setiap tindakan manusia pasti punya makna. Contohnya itu begini, kalau ada mahasiswa yang sering terlambat masuk kelas, jangan langsung bilang dia malas. Bisa jadi rumahnya jauh, dia sedang membantu orang tuanya untuk bekerja, atau punya masalah ekonomi. Jadi Weber mengajarkan kita supaya tidak gampang menghakimi orang sebelum memahami alasannya. Konsep terkenal dari Weber adalah Verstehen, yang artinya itu memahami makna tindakan seseorang. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang orang tersebut. Weber juga menjelaskan tentang tindakan sosial, yaitu tindakan yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya itu seperti membantu teman, memberi salam, kerja kelompok, atau membantu tetangga. Semua itu disebut tindakan sosial karena melibatkan hubungan dengan masyarakat. Menurut Weber, tindakan sosial dibagi menjadi empat. Yang pertama itu tindakan rasional, yaitu tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang jelas. Contohnya itu seperti siswa belajar rajin supaya lulus ujian dengan nilai yang bagus. Yang kedua, tindakan berdasarkan nilai, yaitu tindakan yang dilakukan karena dianggap baik dan benar. Contohnya itu bersedekah atau membantu korban bencana. Yang ketiga, tindakan karena perasaan seperti marah, sedih, menangis, atau tertawa. Dan yang keempat itu tindakan tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan karena kebiasaan turun-temurun, seperti gotong royong atau upacara adat. Selain itu, Weber juga menjelaskan tentang kekuasaan dalam masyarakat. Menurut Weber ada 3 jenis kekuasaan. Yang pertama itu otoritas tradisional, yaitu kekuasaan yang berasal dari adat dan kebiasaan. Contohnya itu kepala adat atau raja. Yang kedua, otoritas karismatik, yaitu kekuasaan karena pengaruh dan karisma seseorang, seperti tokoh agama atau pemimpin yang disukai di masyarakat. Yang ketiga itu otoritas legal rasional, yaitu kekuasaan berdasarkan hukum dan aturan resmi, seperti polisi, hakim, atau presiden. Weber juga terkenal dengan teori birokrasi, yaitu sistem kerja yang teratur dan memiliki aturan yang jelas. Contohnya itu di sekolah, kepala sekolah mengatur sekolah, guru mengajar, dan staf TU mengurus administrasi. Kalau semua bekerja sesuai tugasnya, pekerjaan jadi lebih teratur. Menurut Weber, masyarakat modern sekarang juga semakin rasional. Artinya manusia
lebih memakai logika, teknologi, dan perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu dulu orang jualan hanya di pasar, sekarang banyak yang berjualan di online, memakai media sosial dan pembayaran digital. Jadi inti pemikiran Max Weber adalah manusia bertindak karena punya alasan dan tujuan. Karena itu untuk memahami masyarakat, kita harus memahami makna di balik tindakan manusia. Baik, selanjutnya penjelasan tentang Emil Durkheim. Jadi menurut Emil Durkheim, manusia itu sebenarnya tidak bisa hidup sendiri. Cara berpikir, tingkah laku, bahkan kebiasaan tak semua banyak dibentuk sama masyarakat. Misalnya itu dari kecil kita diajar menghormati orang tua, jangan mencuri, beri salam kalau lewat. Dan kenapa kita harus melakukan itu? Karena masyarakat ajarkan begitu. Kalau ada orang melanggar, pasti dikomentari orang. Contohnya itu kayak ada anak lewat depan orang tua, tetapi dia tidak bilang permisi atau apa tabe, pasti langsung dibilang kayak ih kurang ajar. Nah, itu bukti kalau masyarakat punya kekuatan mengatur perilaku manusia. Selanjutnya tentang fakta sosial. Durkheim bilang ada sesuatu yang namanya fakta sosial. Artinya aturan atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang memaksa kita untuk ikut. Contohnya kayak di sekolah, semua harus pakai seragam. Kalau tidak pakai, ditegur atau dihukum atau mau sendiri. Berarti aturan itu lebih kuat daripada kemauan pribadi. Solidaritas menurut Durkheim, Durkheim juga bicara soal solidaritas atau rasa persatuan. Solidaritas mekanis ini biasa ada di kampung atau masyarakat tradisional karena pekerjaan dan kehidupan orang hampir sama. Misalnya satu kampung isinya petani semua. Kalau ada panen, semua saling membantu, semua kompak, hubungan dekat seperti keluarga. Persatuan mereka kuat karena hidupnya mirip. Solidaritas organis ini juga biasa terjadi di kota besar. Orang-orang beda pekerjaan tapi saling membutuhkan. Contohnya itu kayak tukang ojek antar orang, dokter obati pasien, guru mengajar murid, pedagang jual makanan. Walaupun beda pekerjaan, semua saling bergantung. Kalau satu tidak bekerja, biasa berpengaruh ke yang lain. Selanjutnya, penjelasan tentang bunuh diri. Menurut Durkheim, bunuh diri bukan cuma masalah pribadi. Kadang masalah pribadi, kadang masyarakat juga punya pengaruh besar. Contohnya kayak ada orang yang merasa tidak punya teman, tidak diperhatikan, atau dia merasa hidup sendiri. Artinya itu hubungan sosial yang lemah bisa mempengaruhi mental seseorang. Makanya Durkheim bilang manusia perlu hubungan sosial yang baik. Selanjutnya tentang agama. Durkheim juga bilang agama itu membantu menyatukan masyarakat. Misalnya kalau ada salat berjamaah, kerja bakti di masjid, acara adat, orang jadi berkumpul dan merasa satu kelompok.
Jadi fungsi agama bukan cuma ibadah, tetapi juga mempererat hubungan sosial. Contoh kehidupan di sehari-hari itu kayak misalnya di Bugis ini ada budaya Stipakatahu yang artinya itu saling menghargai, gotong royong, bantu keluarga besar. Kalau ada orang tidak peduli sama tetangganya, biasa dianggap kayak tidak punya rasa sosial, tidak memperdulikan sesamanya. Berarti masyarakat punya aturan tidak tertulis. Itulah yang dimaksud Durkheim sebagai fakta sosial. Durkheim mau bilang manusia dibentuk oleh masyarakat. Kalau masyarakatnya baik, orang ikut baik, solidaritasnya kuat, kehidupannya aman. Kalau masyarakat rusak, banyak konflik egois, aturan tidak dihargai. Makanya moral dan persatuan sangat penting menurut Durkheim. Sekian penjelasan tentang Emil Durkheim. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.